Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك
بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله
Pimpinan atau ketua forum silaturahmi Ahlussunnah wal Jamaah Mukarram wal Muhtaram Kiai Zainul ini. Kemudian Al-Mukarram wal Muhtaram tentunya para alim ulama asatid yang lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, wabil khusus sebagai Ibu Pet Finatillah Kang Leo Nasaruddin Dumeng dan keluarga. Amin, amin. Para ikhwan fillah semuanya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Pertama karena nggak hafal semua namanya, tetapi tidak mengurangi hormat dan batin saya. Syukur alhamdulillah yang hari ini berkat rahmat dan karunia Allah kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dalam menjalani kehidupan dunia terlebih kehidupan akhirat kita. Salam dan salawat tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para ahlinya dan sahabat serta kita semua umatnya yang insya Allah setia hingga yaumil akhir nanti. Ketiga kalinya mohon maaf kiranya jika saya ditunjuk di sini untuk membacakan kitab, padahal saya bukan ahli baca kitab. Mohon maaf ini nanti saya mohon bimbingan, apalagi kalau melihat susunan acaranya itu ada tanya jawab segala macam. Kalau ditanya nanti bisa jawab atau tidak. Ini ya mohon dimaklumin saja nanti. Anggaplah ini saya belajar kembali. Kenapa? Karena mungkin kalau dulu saya belajarnya itu kan bahasa Jawa. Kalau dinasionalis susah ini. Baik, izinkan saya untuk membaca. Jika nanti ilmu alatnya salah atau bacaannya salah tolong diingatkan, dan juga kalau terjemahannya salah juga mohon dibenarkan oleh para kiai, para ustadz yang ada di sini. Baik, saya ngikutin sesuai yang ditunjukkan. Ini pasal tentang hal-hal yang bisa suci dari najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yadhuru minan najasat salatun. Pasal ini menerangkan yang bisa suci dari najis itu ada 3 hal. Yang pertama adalah al-khamru, khamr. Cuman masalahnya kalau khamr yang disebut dalam kitab itu apa seperti minuman keras yang ada sekarang atau tidak. Tapi yang jelas khamr adalah sesuatu yang
kullu muskirin, suatu yang memabukkan. Nah, yang pertama adalah khamr idza takhallat bi nafsiha. Apabila khamr tersebut bisa menjadi suci, bisa menjadi halal dengan sendirinya tanpa dicampur atau tanpa apa namanya itu, kalau tanpa adanya suatu cara sehingga khamr tadi yang membuat haram itu kan apanya itu sih, kandungannya ya. Kalau yang dibuat pembersih itu biasanya kedokteran apa sih, kalau lagi lupa banget? Alkohol ya. Jadi alkoholnya udah memuai. Saya ingat dulu, ini kan pelajaran zaman saya masih kecil, udah lupa ingat. Yang jelas, kata kiai saya dulu, ketika kita memiliki khamr atau minuman keras, kita tanam di dalam tanah kurang lebih 2 tahun, ya, itu kandungan alkoholnya akan memuai sendiri, sehingga khamr tersebut dengan sendirinya akan menjadi halal. Namun hemat saya, ya kalau namanya untuk kehati-hatian, ya mendingan gak usah nungguin khamr menjadi halal, ya, karena khawatir kalau kita ini memakan minuman atau makanan yang bisa merugikan buat diri kita. Halal, alhamdulillah. Itu penjelasan saya terkait dengan khamr yang bisa menjadi halal dengan dirinya sendiri, artinya tidak dicampur sesuatu apapun. Bahkan saya pernah diskusi dengan teman yang pernah kerja di pelayaran di Timur Tengah, katanya ada minuman bir yang halal. Saya juga kaget kalau minuman bir yang halal ini terbuatnya dari apa. Nah, terlepas dari pembicaraan tentang bir yang halal tersebut, nah, terkait dengan pasal ini, bahwa memang ternyata ada khamr yang dihalalkan jika dia itu bisa berubah menjadi halal dengan sendirinya. Tapi di sini dalam syarahnya, dulu saya belum baca syarahnya ini. Ketika khamr itu menjadi halal dengan sendirinya, artinya memang perlu waktu, ya. Jika tidak pakai waktu, didiamkan sekian tahun, kemudian nunggu sampai kandungan alkoholnya itu memuai, tentunya khamr itu ya tetaplah khamr. Sepertilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal fajilul maitati idza dubiba, yaitu kulit binatang ketika disamak. Ya, sebenarnya hal yang bisa suci dari sesuatu yang najis ini, meskipun ini hal yang memang bisa kita lakukan, tetapi menurut hemat saya lagi, itu adalah mencari sesuatu hal yang sulit, ya kan? Kadang kulit binatang ini yang jelas-jelas dipotong, tidak dari bangkai saja, terbuang sia-sia. Saya sering ketika ada orang orang akikah dan lain sebagainya, biasanya kan kalau saya memotong kambingnya itu kulitnya dikasihin orang aja nggak ada yang mau, ya. Nah, namun demikian, karena ini adalah hukum, ya, yang sudah diciptakan atau sudah ditentukan oleh para ulama fikih pada masa itu, karena ya mungkin begitu bergunanya kulit binatang sekalipun sudah bangkai itu dimanfaatkan. Yaitu yang kedua, yang bisa suci dari suatu yang najis adalah kulit binatang, kulit bangkai, ya, maksudnya binatang iza dubiko ketika disamak. Nah, disamak sendiri ini sebenarnya cukup lama, jadi ini saya mereview kembali juga agak lupa ingat. Tadi Kang Sarkup sama Kang Badar jadi pesennya bab nifas katanya. Nah itu mau saya bilang. Ini bahasnya bab najis ini. Nggak apa-apa, ya kan?
Kalau dalam safinah mungkin atau dalam fikih takrib kalau nggak salah cara menyamak itu juga kan nggak mudah. Ya sesuatu kalau nggak salah ingat itu dengan maaf kotoran burung dara kalau nggak salah. Mungkin kalau sekarang ya mungkin dengan yang kasar-kasar seperti apa itu yang biasa dibuat apa namanya dibuat nyuci piring itu kan ada itu yang kasar seperti itu. Nah kemudian yang ketiga sesuatu apa namanya yang wamasoro hayawanan ya dan sesuatu yang terjadi dari apa hewan ya dari hewan. Jujur karena fikih yang seperti ini udah saking lamanya jadi saya memahaminya lagi juga sangat sulit. Seperti di sini digambarkan bahwa mohon maaf sebelumnya bukan berarti saya tidak serius, ini juga serius. Nah, sebenarnya kalau ukuran ngaji-ngaji seperti ini kan harus yang memang udah biasa taklim dari awal dan lain sebagainya. Karena kebetulan kalau saya itu ngajinya udah kelas orang tua. Kelas orang tua ini ya yang bab-bab yang disukai Kang Oyok gitu, biasanya seperti itu. Nah, seperti di sini digambarkan seperti kadudin ya, seperti apa ya, dud itu iya kalau Jawa kan set namanya. Kalau sini blatung lah ya, blatung. Ya kan? Dulu semua saya salah satu kelemahan saya adalah membahasakan Indonesia dari Jawa susah. Ketika ngajar anak-anak ilmu nahwu, ilmu alat, biasa bahasa Jawa, utawi, iku, iki, wah terus dinasionalin gimana ini nyontohinya? Nah agak bingung juga, termasuk baca seperti ini aja juga bingung saya. Nah, berbeda ketika saya pahami, saya baca sekilas, kemudian saya jelaskan dengan bahasa bebas. Ini lebih mudah daripada menerjemahkan satu persatu. Jadi sikapnya bahwa ada 3 hal dari sesuatu yang najis ini akan bisa suci. Yang pertama adalah tadi khamr, minuman khamr yang bisa berubah menjadi halal dengan sendirinya tanpa dicampur apa-apa. Yang kedua adalah kulit bangkai ya, kulit bangkai yang disamak. Kemudian dan wamasaro hayawanan apa ini bacanya ini. Tadi saya bilang saya kurang apa ya bagus ilmu alat saya. Cuman insya Allah kalau untuk sekedar sekilas-sekilas ya mungkin ya bisa lah. Nah, mohon maaf jika ini saya jauh-jauh dari Taman Mini kemari menyampaikan materi tapi nggak sesuai dengan apa namanya keinginan ikhwan semua. Dan selanjutnya ini biasanya berapa lama sih? Jangan lama-lama, susah ini saya. Selanjutnya adalah faslun tentang pasal an-najasatu salasun. Bahwa najis ya, najis itu ada 3. Yang pertama mughalladatun, najis mughalladah, najis yang paling berat. Wa mukhaffafatun, najis mukhaffafah, najis ringan. Wa mutawassitatun, yaitu najis yang pertengahan. Ya, al-mughalladatu najasatul kalbi. Nah, yang disebut najis mughalladah adalah najisnya anjing, ya, wal khinziri dan babi. Wa far'u ahaduhuma, dan anak turunnya dari salah wa far'u ya. Far'un itu kan keturunan ya kalau bahasa ini atau apa? Campuran kan? Ada babi kawin sama anjing misalnya. Ya, keturunan dari salah satu dari anjing dan babi tadi. Kalau saya ingat lagi ini dulu kiai saya menggambarkan ada anjing misalkan kawin sama kambing misalkan. Nah itu juga anaknya, kalau misalkan anaknya kok keluar anjing padahal yang ngeluarin ini kambing, itu juga termasuk najis mughalladah. Nah
Kemudian wal mukhaffafatu, ya najis yang ringan, Paulus sobi alladzi lam yat'amu ghairul laban, yaitu air kencingnya anak bayi yang belum pernah makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Tetapi najis mukhaffafah ini pun kalau di zaman sekarang sepertinya nggak ada, ya, nggak ada najis mukhaffafah, ya kan? Kenapa? Walam dia belum haulaini, dan belum sampai usia 2 tahun. Anak sekarang, ya, anak bayi sekarang yang baru lahir, meskipun itu anak laki-laki, orang umur 1 tahun aja udah doyan bubur kacang hijau, ya kan? Kalau orang dulu itu anak kecil memang tidak dikasih makan apa-apa. Coba kalau anak sekarang, kalau perlu, kalau bisa ngomong mungkin minta sate itu, ya, umur 2 tahun. Lah bener. Makanya kalau anak sekarang, apalagi perempuan, ya, anak perempuan, anak laki pun tidak, air kencingnya sudah masuk kategori mutawasitoh, yaitu najis mutawasitoh. Karena saya ingat waktu kecil saya itu kalau melihat ada bayi yang baru lahir itu disuapin, kan sunnahnya disuapin yang manis-manis. Mungkin zaman Rasul mah pakai madu, ya. Kalau di Jawa itu biasanya pakai apa ya, kelapa itu yang masih muda, yang masih cengkir itu ada ininya dikit, itu disuapin yang manis. Nah setelah itu besoknya atau sebulan kemudian biasanya sudah apa, dikasih makan. Sekarang kan udah makanan bayi kan banyak sekali. Jadi yang pertama tadi, kalau najis mughalladah, najis yang paling berat adalah najisnya anjing dan babi, dan perpaduan antara salah satu dari keduanya. Kemudian yang kedua, mukhaffafah yang ringan adalah air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Wal mutawassitatu, dan najis mutawassitah adalah sairan najasah, yaitu selain najisnya anjing babi dan juga najisnya kencingnya anak kecil tadi, ya, semua itu adalah mutawassitah. Biasanya kalau di fikih-fikih yang udah ini ya disebutkan satu persatu, kayak muntahan, darah, nanah, kotoran, segala macamnya itu, air kencing, terus ya apa, kotoran kita manusia dan sebagainya adalah masuk kategori najis mutawassithah. Ini biasanya matanya saja apa ini Kiai? Apa berikut caranya? Waduh, kalau berikut caranya ini sudah lama nggak baca, ini ribet banget. Ya singkat-singkat saja ya. Mungkin kalau kiainya yang nyampein ya lebih apa detail. Kalau saya yang singkat-singkat saja. Anggap saya ini mengulang kembali karena udah lupa baca-baca seperti ini. Dilanjut saja, faslun al-mughalladzatu tadhuru bisa beri apa ini? Salat, ya. Jadi najis mughalladzah itu bisa suci dengan 7 cucian, ya. Kalau dicuci 7 kali, ya kan? Makanya yang paling gampang buat kita, meskipun kita boleh memelihara anjing, misalkan, ya, lebih baik nggak usah deh memelihara anjing, ya, karena ribet nyucinya. Itu pun dengan catatan nyucinya itu dibilas sampai 7 kali dengan catatan ba'da izalati ainiha. Mungkin kita pernah dijilat, ya, dijilat anjing kan pasti basah itu. Kemudian kalau memang ada basahannya ya kita sucikan dulu, ya. Ahaduhunna biturab, salah satu dari 7 bilasan tadi dicampur dengan debu, ya. Kalau saya ingat dulu kiai saya nggak mengajarkan, malah kalau di kampung saya kan menyucinya banyak kan di kali, karena dekat kali, kalinya cukup besar. Jadi kalau memang ada kena najis anjing itu ya dicuci di kali yang lagi sedang banjir, itu kan udah campur katanya, udah campur debu. Tapi kan kotor tentunya, airnya butek banget. Namun demikian, ini kan untuk kehati-hatian kita saja. Cuman yang jadi permasalahan,
Untuk menyucikan najis mughalladah ini biasanya seorang ibu, seorang istri ini yang harus benar-benar memahami akan hal ini, karena saya biasanya kalau menyampaikan tidak pakai kitab ya, pakai langsung ngomong aja gitu ke jamaah ibu-ibu itu. Saya tekankan ke masalah ya apa namanya mencuci baju dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan mencuci ya, mencuci najis ya, kaitannya dengan mencuci pakaian ini. Boleh ini akhwat Forsil ini tentunya udah paham semua karena ngajinya sama Yai Zainul ini kan udah lama tentunya. Boleh kalau saya bertanya, biasanya kalau nyuci itu airnya duluan atau pakaiannya duluan? Hah? Pakaiannya duluan. Kalau saya sebenarnya tergantung, ya kan? Kenapa kok tergantung? Nah kalau nyucinya di bak ya pakaiannya duluan. Yang benar kalau nyucinya di kali kan airnya duluan. Nah, iya, makanya tergantung. Iya. Dari dulu. Iya. Makanya saya kadang-kadang gitu ya. Nggak usah serius-serius ngaji itu, yang penting masuk. Iya, kalau di sini mungkin, kalau di Jakarta nggak ada kali yang kecuali Kali Malang ya. Di Jakarta itu yang saya tahu kali yang bersih Kali Malang sama Kali Ciliwung. Ciliwung yang dari arah Bogor sini, kalau udah nyampe ke Jakarta mah udah baunya aja naudzubillah, apalagi buat nyuci ya. Tapi kalau orang daerah, orang kampung ya kan, di kampung saya sana nyuci masih banyakkan di kali. Nah kita mandi di sini aja di atas itu orang lagi pada buang kotoran ya kan, tapi karena airnya kan banyak ya. Nah terkait dengan ini tadi saya lebarkan dikit. Saya dulu kalau menanyakan tentang kepada ibu-ibu, karena apa? Sukses tidaknya ibadah seseorang dalam rumah tangga itu ditentukan oleh kaum ibu. Kalau nyucinya udah salah caranya, pakaiannya itu cuman bersih tapi tidak suci, ya, itu kan nanti nggak memenuhi syarat. Karena salah satu syarat sahnya sholat kan harus bersih dari najis, bersih ya badan, pakaian, tempat, ya. Bersih dari hadas yang menutup aurat dan lain sebagainya. Nah kalau cara nyucinya kaum ibu selaku yang biasa jadi tukang nyuci di rumah ya, ini ya salah semua nantinya. Makanya saya yang biasanya nanyanya untuk memancing ibu-ibu ini, saya tanya ya nggak ibu-ibu lah, umumnya kan perempuan ini yang suka nyuci. Meskipun yang laki-laki juga suka nyuci, yang masih jomblo, ya kan? Kalau udah punya istri yang iya biasanya masih jomblo, itu kan nyuci sendiri. Nah, ya, mayoritas jomblo. Jangan jomblo, anggota pati jomblo. Iya. Nah, kalau Kang Oyo juga baru sekarang aja nggak nyuci sendiri, tadi hanya nyuci sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah, Forsil Aswaja, saya juga nanya lagi, sebenarnya deterjen atau itu mensucikan atau membersihkan sih? Membersihkan kan? Nah, bersih sama suci kan tentunya beda. Kalau suci pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Nah, apalagi di zaman modern ini sudah orang itu udah malas-malesan beli mesin cuci. Nah, biasanya kalau di mesin cuci itu pakainya duluan atau air sama deterjen duluan? Umumnya itu air sama deterjen dicampur dulu baru pakaian. Kalau pakaiannya suci, bersih, ya artinya cuman nggak kena najis. Kalau kena najis kan repot. Nah, ini juga harus disikapi. Meskipun itu juga bisa disikapi dengan pembilasannya. Saya sering melihat langsung ya, ngecek, kan nggak ada juga orang yang ketika nyuci itu sumurnya di luar ya. Biasanya itu banyak kaum ibu itu yang membilas pakaiannya itu bukan dari air mutlak, dari air yang langsung ya, dari keran atau apa. Biasanya udah diperes,
dibilas, dicemplungin lagi di air yang bersih, tetapi bukan pakaiannya duluan, airnya duluan. Kalau pakaiannya nggak ada najis, kalau nggak ada najis kan jadi najis semua, karena airnya maul qalil ya, air sedikit. Kecuali kalau di kali tadi yang air banyak, nggak jadi masalah mau cara apapun. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu dipahami terkait dengan mensucikan najis ini, yaitu tadi najis mughaladah, najis yang paling sulit. Tapi saya yakinnya ya, mayoritas kaum ibu itu membersihkan najisnya itu sama, ya, kecuali yang memang mungkin dari pesantren dan lain sebagainya. Karena kalau secara umum pola pemikiran kaum ibu itu ya, yang penting udah digosok, ya nggak sampai 7 kali seperti yang diajarkan oleh para ulama fikih ya. Karena apa? Ya karena ketidaktahuan tentunya. Tetapi hal yang demikian, artinya kena najis mughaladah ini jarang. Kalau menurut saya jarang. Kenapa jarang? Ya kalau kita nggak miara anjing atau di sekitar kita nggak ada anjing, nggak mungkin kan kita terkena najisnya anjing tadi. Padahal air liurnya itu yang sangat najisnya yang lebih. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tersenggol saja dengan bulunya, ya kan? Kalau sementara bulunya juga kering, ya kan? Ya, kalau itu kan ya khilafiyah juga. Banyak ulama yang mengatakan nggak apa-apa, itu najisnya nggak mughaladah. Ya kalau kena air liurnya. Atau yang paling gampang ketika kita lewat dikejar anjing langsung gigit. Nah ini, ya kan? Kalau gigitnya itu di badan kita, nggak ada pakaiannya, tentunya lebih gampang kita nyucinya, mungkin membersihkannya daripada di pakaian. Karena kalau terkait dengan najis ini memang sulit sekali. Kalau di pakaian cara nyucinya salah, kita campur dan lain sebagainya. Nah satu hal lagi, mungkin kaum ibu perlu memperhatikan terkait dengan membersihkan najis ini. Ketika mencuci pakaian putra putrinya sama pakaian orang dewasa harus jangan dicampur. Kenapa? Kalau pakaian putra putri itu sudah bisa dipastikan kena najis, apalagi kalau anak laki, kencing cuma dipelorotin dikit saja, belum sampai tuntas sudah ditutup lagi, ya kan pakaiannya najis, meskipun najisnya mutawasithah. Berbeda kalau bapaknya atau ibunya kan tentu berhati-hati ya. Kadang-kadang ini yang agak sedikit selebor lah katakanlah, kaum bapak kencing di mana-mana, kadang-kadang juga nggak istinja dan lain sebagainya. Ya sejorok-joroknya jorok-joroknya kaum ibu nggak seperti kaum bapak, ya kan. Tapi kalau kita tidak terbiasa, artinya tidak terbiasa buang air seni di mana-mana, kita bisa tahan sampai di mana ada tempat, di masjid, di musola atau di rumah. Tetapi kalau yang udah biasa di mana aja nggak boleh lihat ada pohonan, udah langsung di mana aja jadi. Nah ini ternyata ya, misalkan ternyata katakanlah ini satu gambaran, ini suaminya ngencing di mana-mana begitu karena nggak tahu, dan kedua mungkin nggak rajin ibadah. Tetapi keluarganya ini rajin ibadah. Ya sementara istrinya nggak tahu bahwa pakaian suaminya ini kena najis, dicampur dan lain sebagainya. Kemudian nggak bilasnya juga salah, misalkan nggak dengan air mutlak. Nah ini akhirnya kan nggak suci. Nah sementara syarat sahnya ibadah sholat itu kan harus pakaiannya suci, badannya suci, tempatnya suci. Jika tidak, ya tentunya sholatnya ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seingat kita semua itu, sebelum melaksanakan sholat itu kan ada 3 rukun, ada 3 syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat rukun. Nah meskipun pada kesempatan siang hari ini saya tidak menyampaikan akan hal itu. Ikhwan wa akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan kembali.
Sudah kan ini sebenarnya kok nawar ya. Jadi yang pertama tadi najis mughaladzah tadi bisa suci dengan cara dicuci 7 kali ya, ba'da izalati ainiha, ketika sudah menghilangkan bentuknya, warnanya ya, bentuknya. Tapi kalau kan nggak ada warna ya, bentuknya. Nah, misalkan di lempengan mana tadi yang terkena jilatan anjing misalkan, nah itu harus dibersihin dulu baru dicuci secara keseluruhan. Ahaduhunna biturabin. Nah, salah satu dari 7 kali mencuci pakaian yang kena najis mughaladzah tadi, salah satunya harus dicampur dengan debu. Maksudnya apa? Biar ya kotorannya tadi bisa suci. Yang kedua, wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah adalah tatuhuru birabsil ma', bisa suci dengan sumur-sumur diguyur atau diguyur kan bahasanya apa sih? Disiram air begitu aja, nggak usah langsung digosok-gosok, cuma diguyur saja. Alaiha, di atas tempat najis tadi, ma'al ghalabati wa izalati ainiha ya, tetapi jangan sedikit banget ya, harus banyak, bisa mencukupi mana yang terkena najisnya tadi. Wa izalatu ainiha, dan menghilangkan bentuk itu najis mukhaffafahnya. Tapi kembali lagi tadi bahwa najis mukhaffafah ini cukup kita tahu, tetapi kita juga harus memahami anak-anak sekarang itu tidak ada yang air kencingnya itu termasuk mukhaffafah. Meskipun belum berumur 2 tahun, kalau anak bayi laki-laki sekarang najisnya masuknya mutawasitoh, karena biasanya udah makan segala macam ya, makan apa aja. Sementara wal mutawasitoh itu, najis mutawasitoh adalah tangkosimu ala ismail, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, ainiyah wa hukmiyah ya. Ada najisnya itu ainiyah wa hukmiyah. Kemudian al-ainiyah itu najis mutawasitoh yang masuk kategori ainiyah adalah allati laha launun, yaitu yang ada warnanya seperti darah. Misalkan darah kan ada warnanya, warikun ada baunya, wata'mun ada rasanya. Cuman masalahnya kalau ulama fikih itu kan kita harus rasain ya, nggak ada yang mau kan. Biasanya kalau anak kecil yang lagi mencret misalkan, itu biasanya kalau dicebokin itu kan di tangannya ibu atau di tangannya bapak itu kan nggak ada warnanya, tapi ada baunya juga, seperti itu. Tetapi yang kategori ainiyah ini harus ada warnanya seperti darah tadi. Kalau nanah itu kelihatan nggak kalau di baju? Mungkin kelihatan juga ya, kuning, agak kuning gimana gitu, kuning keruh. Nah, jadi yang termasuk ke ainiyah ini adalah ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Fala budda min izalati laumuha wa rifuha wa ta'muha. Nah, maka ya diusahakan harus bisa hilang ya warna kalau bisa. Kalau tidak ya, kalaupun nggak bisa hilang warnanya, itu najis ma'fu tadi, najis yang dimaafkan ya, najis ainiyah. Karena biasanya kalau di baju yang putih biasanya sulit memang kalau warna darah. Ada juga cara-cara lain kalau menghilangkan warna darah, katanya pakai air hangat. Apa benar apa enggak ya. Baik, saya lanjutkan lagi yang kedua, wal hukmiyah ya. Kalau najis mutawasitoh ya, najis pertengahan yang masuk kategori hukmiyah, hukumnya saja itu allati la launun wala rikun wala ta'mun, najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Nah, karena ini tadi saya katakan bahwa ulama fikih mengatakan ada rasa, berarti kan harus dirasain ya kan, harus dirasain. Kadang-kadang yang sering kalau terkait dengan rasa, maaf, kalau sumur masih sumur gali
itu kadang-kadang kan airnya cukup banyak sebenarnya. Kalau ke cemplungan kemasukan ada tikusnya udah dibuang juga, ya baunya masih ada, gitu ya. Warna sih nggak ada warna. Terus rasanya lain kalau kita wudhu juga kadang-kadang. Kalau bisa dikuras ya, dikuras, tapi karena saking banyaknya sulit biasanya. Udah seharian kita hidupin air kerannya itu juga tetap ada rasanya. Jadi ketika kita berkumur itu rasanya beda memang kalau ada bangkai tikus ya masuk di dalamnya. Tetapi yang kategori hukmiyah adalah allati la launun wala rihun wala ta'mun. Yakfika jarul ma. Ya cukup ketika cuma dialirin air aja, ya diguyur saja kan. Alaiha di atas itu najis. Ikhwan wa akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya simpulkan lagi bahwa najis tadi terbagi menjadi 3, yaitu najis mughalladhah, najis yang paling besar, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis yang kecil yang paling ringan, dan najis mutawassithah, najis pertengahan. Tetapi kalau di zaman sekarang ini yang paling banyak kita terkena najis adalah najis mutawassithah. Kalau mughalladhah jarang orang terkena, mukhaffafah juga mungkin sudah bisa dikatakan tidak ada masuknya ke mutawassithah. Nah, adapun mutawassithah mughalladhah tadi adalah najisnya anjing dan babi dan keturunan dari keduanya, atau persilangan dari keduanya. Kemudian mukhaffafah adalah air kencingnya anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dan usianya belum sampai 2 tahun. Sementara mutawassithah adalah ya najis, ya semua najis kecuali najis mughalladhah dan mukhaffafah tadi. Yang mana najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2, adalah ainiyah dan hukmiyah. Nah, kalau yang ainiyah itu ada bentuknya apa? Ya tadi warnanya ada, baunya ada, rasanya ada. Sementara ya hukmiyah itu tidak ada warna, tidak ada bau, ya. Kita misalkan menyentuh apa, itu kita tahu sebenarnya itu menyentuh najis, jelas itu najis, tetapi ternyata nggak nempel di tangan kita ini, nggak ada warnanya, baunya juga nggak ada, tapi kita tahu itu najis, yaitu masuk kategori mutawassithah yang hukmiyah. Secara hukumnya saja itu najis, tetapi kan keadaannya memang tidak terlihat seperti itu. Bagaimana Kiai? Sudah cukup? Udah cukup lah. Kalau lama-lama nanti silakan yang nanya. Kalau nanya ini yang bagian inilah, kapan mau, gimana caranya mau nikah, nyari jodoh, ini saya ahlinya itu. Kalau yang berbegini-begini ini agak susah ini. Ya, terus bisa nggak ngurusin kalian? Nah, itu siap, ya kan? Ini yang adik-adik jangan mikirin itu dulu ya. Yang najis saja udah. Ini memang biasanya suka begini kalau ngomong. Baik, ikhwan wa akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cara bacanya ya masih amburadul, penerjemahannya juga amburadul. Ya mohon nanti diklarifikasi langsung sama kiainya Zainul yang penanggung jawab ini. Ya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kekhilafan adanya pada diri saya, maka sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Baik, ikhwan wa akhwatillah, mungkin kalau ada yang nanya ya saya persilakan. Kalau saya bisa jawab sekarang, insya Allah saya akan jawab. Kalau seandainya belum bisa jawab sekarang, nanti yang akan jawab adalah kiainya, Kiai Zainul, ya. Tetapi pertanyaannya boleh umum, tidak harus yang kaitannya dengan masalah najis saja. Silakan. Allah Ta'ala yang tunggal memegang alam, segala puji bagi Allah yang memiliki kerajaan di alam, yang maha menggenggam makhluk-makhluknya yang amat membutuhkan pertolongannya. Segala puji bagi Allah
di mana di muka bumi tempat kita tinggal, tempat kita bernafas, tempat kita mencari rezeki, kita senantiasa selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah berikan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah duduk bersama beliau, tidak diharamkan wajah kita untuk memandang wajahnya yang agung, wajahnya yang mulia, disebabkan kita duduk di dalam majelis sebagaimana sabda beliau, jalasa fi majelis ta'lim kafaratul dzunub. Duduk-duduknya kita walaupun kita tidak niat untuk belajar ilmu atau sekedar menghormati tamu, atau sekedar kita duduk menggembirakan hatinya anak yatim, itu merupakan kafarah dzunub. Apabila dosa-dosa kita tidak ada, maka Allah akan memandang orang tua dosanya. Kalau orang tuanya nggak ada, dosa-dosanya bersih, dipandang tetangganya. Tetangganya bersih, dipandang kaum muslimin muslimat. Begitu agung ajaran Islam, begitu mulia ajaran Islam, sehingga sampai skala detail pun Allah perhatikan. Lebih yang jauh-jauh wilayah meninggalkan anak istrinya, melangkah menuju tempat-tempat yang mulia, meskipun di ujung daripada kampung ini, semata-mata dia ingin mendapatkan pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi limpahan rahmat, maka sangatlah pantas jika ada orang yang membanggakan amal-amalnya atau alimnya atau ilmu-ilmunya, ternyata bukan dari situ, ternyata cuma dengan rahmat Allah dia dakhulul jannah. Ini yang dikatakan langkah-langkah debu-debunya, capeknya, ya. Mudah-mudahan kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan di muka bumi yang senantiasa ingin mengharapkan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral habaib wal asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Faiz Ibn Yahya yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan beliau hingga duduk bersama kita. Amin Allahumma amin. Wabil khusus juga para asatidz, guru saya sekaligus murabi pembimbing di dalam membina keilmuan syariah. Jadi guru kita Ibn Mas'ud, Ustaz Ibn Mas'ud, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita. Allah selamatkan beliau hingga sampai dengan rumahnya dan manfaatkan ilmunya. Juga yang sama kami muliakan Al-Mukarram Al-Sinafillah Al-Ustaz Hasanul Zain dan para asatidz lainnya yang sebenarnya Al-Fakir sangat tidak pantas untuk membaca kitab Wasiatul Mustafa dikarenakan bobot kitabnya yang amat agung dan amat berat. Manakala kita hadirkan hati kita tidak sekedar kita untuk menyimak atau mustami', tapi kita hadirul qalb inda qira'atul kitab. Hadza yaqulu syekhana. Ini yang guru kami katakan. Baik, sedikit dua pasal atau satu pasal dikarenakan waktu yang cukup panjang. Al-Fakir akan memulai pada halaman 8, di mana ini bagi Al-Fakir sangat dahsyat maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhuna Nurmansyah Abdullah wa qala Syekhi Al-Habib Umar Ibn Abdul Rahman bin Ahmad As-Sagar wa qala Syekhi Abdul Rahman bin Ahmad As-Sagar wa qala ila akhir sana wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ali ra'aitu maktuban ala babil jannah anta muharramatun ala kulli bakhilin wa afin wa namamin. Berkata Buya atau guru saya, beliau berkata kepada gurunya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman, beliau berkata Al-Habib Umar dari gurunya Al-Habib Abdul Rahman, beliau Sayyidul Walid. Beliau berkata kepada gurunya hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sampai Buya kepada saya di dalam mentarahkan
Kitab Wasiatul Mustafa. Wahai Ali, aku melihat dikala tertulis di pintu surga, anta muharramatun ala kulli bakhilin wa asun wa nani. Surga haram untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan juga orang-orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita mengharapkan suatu keinginan, keindahan kecuali kita indah wal jannah. Setiap orang ketika ditanya ente mau masuk surga apa neraka, pasti beliau bilang masuk surga. Kenapa? Karena begitu besarnya, begitu agungnya rahmat taufik hidayah yang Allah berikan, sehingga surga diharamkan buat orang yang bakhil. Wa ma'na bakhil, ulama ahli tasawuf, wabil khusus ahli sufi, beliau begitu menjaga hatinya. Pernah suatu masa Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mempunyai sebuah semacam toko atau semacam tempat berdagangnya beliau. Manakala beliau tertimpa kebakaran yang amat dahsyat sehingga merembet kepada toko-toko lainnya, beliau mengatakan alhamdulillah, toko anak yang kena. Padahal dalam ranah tasawuf, dalam ranah sufi bukan begitu maknanya. Dia rela atau ikhlas toko yang lain kebakaran. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sepatutnya lah kesengsaraan atau malapetaka kita juga tidak merasa rela atas yang terjadi. Tentu kita sudah sama-sama maklum kalau rumah kita kebakaran atau sebelah tetangga kita pasti bilang alhamdulillah rumahnya nggak kena. Padahal yang lain lagi merasa kesusahan. Di situ kuatnya hati. Namun ini adalah ranah hati yang akan panjang lebar bahasannya. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Siapa itu orang yang durhaka kepada orang tua? Yang sering mengatakan atau disuruh, diperintah oleh orang tua, kadang-kadang membantah kedua orang tua, menyakiti perasaan orang tua, termasuk asik main Facebookan, maknya manggil, nak, tolong belikan ini, ntar dulu mak, ini lagi jawab soal ini, lagi jawab soal tanggung, kurang koma, jadi ada bantahan-bantahan. Itu secara tidak langsung orang yang durhaka kepada anaknya. Jarang orang tua yang rela anaknya hidupnya sengsara. Pasti orang tua akan mendoakan anaknya yang terbaik. Mudah-mudahan kita sebagai anak senantiasa hati kita memperhatikan kebutuhan orang tua. Meskipun kita sudah berumah tangga, kepentingan ibu, kepentingan orang tua tetap antum perhatikan, tetap kita perhatikan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam barik alaihi wa ala alihi, beliau sangat menaruh perhatian besar kepada orang tua. Umi 3 kali, hingga dipanggil. Karena begitu besarnya. Mungkin kisah Sayyidina Ikrimah bisa menjadi pelajaran sangat berharga, di mana beliau lebih mencintai istrinya ketimbang ibunya. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam barik alaihi, kumpulin kayu bakar, kita bakar aja nih Ikrimah. Padahal Ikrimah sahabat Rasul, ahlul ilm, ahlul jihad, ahlul majlis. Tapi Rasul mau bakar karena dia nggak ada rasa hormatnya kepada orang tua. Serta hal-hal lainnya yang dia suka, sifat-sifat sombongnya dia haram tuh. Sifat ujub, riya, berbangga-bangga dengan kita duduk, kita tinggal di muka dunia Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan curang, perbuatan-perbuatan culas, manipulasi dan hal-hal buruk, hal-hal yang agama tanbih jangan dikerjakan, tetapi kita nekat melanggar aturan-aturan syariat-syariatnya Allah, syariat-syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga surga enggan dimasuki olehnya.
Ya Ali ittaqa da'watu syaqi fa innahu matta asyara aqadallahu biyadihi. Ya Ali man atma'u musliman bi tib nafsi kataballahu lahu alfin hasanat wa ma'atahu alfin sayiat wa rafa'u lahu alfin darajat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menganjurkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ittaqu da'watu syahid, senantiasa kerjakanlah kepada kalian untuk mengajak ala syahid, kedermawanan. Kita hadirkan dalam diri kita sifat-sifat kedermawanan. Tidak hanya kita beramal dengan harta kita, tidak hanya kita beramal dengan ilmu-ilmu kita, tapi kita juga bisa beramal dengan bersilaturahmi misalnya. Atau kita sifat-sifat kedermawanan kita bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan anak istri kita, tetangga kita. Kita saling berkonsolidasi, saling membantu. Fa inna mata syara'a Allahu biyadihi. Oleh karenanya yang demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggenggam apa-apa yang telah kita kerjakan sehingga menjadi suatu amal yang dapat menghantarkan orang senantiasa merampakkan rikah bagi hatinya menjadi lembut sebab dengan sifat kedermawannya itu. Hadirin hadirat, bahwasannya ketika sifat syahid kita, sifat kedermawanan kita, ahlan wa marhaba al-Habib Ais bin Yahya, maka Allah bihutul hayat. Ahlan marhaban bihadarikum al-Habib Ais bin Yahya, masa Allah bihutul hayat, mudah-mudahan menambahkan keberkahan di majelis kita. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahwa beliau adalah orang yang paling dermawan di antara para sahabatnya. Beliau adalah yang paling amat memahami dan amat mengerti kesulitan-kesulitan daripada umat-umatnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Qirtas Al-Imam Hasan bin Ali disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang pengemis, kemudian beliau bicara kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan yang dapat kita berikan untuk pengemis ini? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dikatakan oleh istrinya, ada ya Rasulullah, tapi ini untuk cukup makanan untuk kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berikanlah makanan itu kepada peminta-minta. Dari sini kita bisa melihat betapa besar pengorbanan umat, betapa besar pengorbanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya, berbagi ketika di dalam masa kesulitan. Sebab kenapa? Sedikit kita berbagi bukan dinilai dari sedikitnya, tetapi dari hati kita untuk memperhatikan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tadi ar-rika al-ghal, hatinya bakal menjadi lembut, hatinya bakal menjadi orang yang paling sensitif kalau melihat kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan. Di awal tadi telah disebutkan, ra'aitu maktuban ala babul jannah anta muharramatun ala kulli bakhilin. Apa korelasinya dengan ayat, dengan hadis tadi dari Sayyidina Ali untuk sifat kedermawanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran-ganjaran, akan di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala amal-amal kedermawanan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat menekankan kepada hamba-hambanya untuk bersikap jangan menjadi bakhil.
Bisa jadi makna bakhil di sini orang yang disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW tidak bersalawat kepada beliau. Namun yang diminta dalam syarah kitab ini adalah bakhil, sifat-sifat yang dia enggan peduli kepada sesamanya, membantu kepada sesamanya. Sebab di surga innal jannata isinya adalah orang-orang yang dia terbebas dari sifat-sifat bakhil. Dengan sifat-sifatnya itulah ia terhantarkan masuk ke dalam surga. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Anda masuk surga atau Anda melihat wajah engkau? Bahkan dalam kitab Janatul Fa'idah disebutkan di situ memandang wajahnya malaikat afdalu min dakhulil jannah. Masya Allah, memandang wajahnya malaikat lebih utama daripada sekadar masuk surga. Wa kaifa nadhara ila wajhika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita memandang wajah Nabiyuna Muhammad sekedar kita ingin mengharapkan surga? Surga tidak butuh Rasulullah. Surga butuh kepada Rasulullah. Rasulullah tidak butuh kepada surga. Sehingga mulianya surga bukan karena dia makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk orang-orang yang beramal budi baik, khalidina biha abada, kekal di dalamnya. Tetapi karena apa? Di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alihi. Dari guru anak Abuya Nurman bin Abdullah, beliau dari gurunya Al-Habib Abu Umar bin Abdurrahman Al-Atas dari Sayyidil Walid, beliau pernah mengatakan dalam suatu majelisnya, bah, sesungguhnya anak mau tanya sama ente, nah Bu ya, ente pilih masuk surga apa pilih ketemu nanti di surga anak Rasulullah? Anak bilang karena kebodohan anak pengen masuk surga ya Bu ya, biar nanti anak bisa mandang wajahnya Rasulullah. Lah, kata Bu ya, karena kenapa? Surga amat butuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah surga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dimuliakan, otomatis surga pasti bakal ikut. Kita sering membaca kitab Tafsir Ibn Al-Katsir dalam kisah Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ya, na'am, Rasulullah lah pembuka pintu kunci surga. Itu berarti dia menunggu sesuatu yang ditunggu, berarti dibutuhkan. Begitu nazariyahnya. Otomatis manakala kita di sini masuk ke dalam ranah tasawuf, dan cukup amat beratlah bagi kita untuk menjalankan. Namun setidaknya kita bisa mengetahui bahwasanya sifat-sifat kedermawanan itu mengikis daripada kebakhilan kita. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, itu mengikis sifat-sifat durhaka kita. Durhaka tidak hanya kepada kedua orang tua, durhaka juga bisa kepada guru, bisa kepada tetangga. Ya, dia hasud di majelis ini, dia hasud di majelis ini. Oleh karenanya lah kita berharap dengan hadirnya para guru-guru kita di sini, ada Al-Akhil Al-Ustaz Zain, ada Al-Habib Faiz, dan para guru-guru yang ada di sini. Kita mengharapkan dengan sebab kita jalasa bihadhil majelis indah sa'ah tanzilur rahmah wa maghfirah dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin Al-Fakir sangat merasa sangat kurang pantas di dalam memberikan pensarahan ini, dikarenakan memang Al-Fakir juga masih belajar. Mungkin nanti keterangan lebih lanjut atau nanti dalam forum-forum Bahrul Masail, karena memang dari segi tasawuf, kajian-kajian tasawuf atau sufi ini tidak bisa kita hanya sekadar duduk sejenak, karena memang kita harus melalui fase-fase atau tahapan-tahapan tertentu. Namun setidaknya sedikit yang dapat kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi wasilah kita, menjadi pegangan kita, karena sangat daripada guru-guru kita terus nyambung ke hadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya, mengingat waktu juga sudah semakin siang dan adik-adik mungkin sudah sangat lelah atau sangat capek. Mudah-mudahan Allah akan ganjar kelelahan kita di dunia ini dengan memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama dengan Al-Habib Faiz guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita dengan Ustaz Ahmad Zain dengan guru kita di surganya nanti. Dan mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai
juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi jahi habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. سبحانك لا نعيد ومسميت لنا فيك ولك الحمد هذا ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد هداك الأرض ومن عليها وأنت غير الوارثين. اللهم انصر بك نستهدف أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة. وإننا من مجيبتنا دامة في الحال والمال والمعالي إنك سامع دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رب العشاء لا درجي. يا رسول الله سلام عليك يا رب العشاء ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رب العشاء ودرجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mungkin dari akhwatnya ingin foto bersama anak yatim. Mau foto? Mereka begitu lah. Ustaz, kalau foto kayaknya dibawa aja. Bukan nggak kuat, sempit. Senyum ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Yang lain? Mungkin dari para pengurus ada yang mau foto lagi. Jangan turun dulu, sebelum saya panggil nanti turun satu-satu ya. Sudah selesai. Saya panggil Sumita Sari, langsung turun. Foto bersama anak. Ayo. Duduk dulu. Bentar. Duduk dulu. Kamu ayo. Foto dulu. Foto dulu. Oh iya, mana tahu? Penny. Mana ini nama? Fotonya dia lupa. Tuh. Ini. Dahlia. Lupa saya. Rizkia. Mana yang udah dapat?
Tiara, Nur Aini, Taufik, Lili, Ridwan, Mungis, Mas. Jangan draw nanti ya. Agus, Yang ngetin dulu. dan saudara Syifri. Yang hadir ada Farhan dan Aburhan ya. Ketukar berarti ya. Kursi-kursi yang nggak ada.